Di rumah kita, sabun adalah benda yang sangat biasa. Kita melihatnya setiap hari di kamar mandi, di dapur, bahkan di meja makan. Tapi, pernahkah kamu benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan sabun pada kuman? Mengapa mencuci tangan dengan sabun bisa mencegah penyakit? Dan yang lebih mengejutkan lagi, benarkah sabun tidak membunuh kuman? Ya, mungkin ini akan terdengar aneh. Tapi faktanya, sabun tidak benar-benar membunuh kuman seperti yang kita kira. Sabun tidak seperti tentara yang menyerang, lalu menghancurkan musuhnya. Sabun adalah seperti seorang ahli strategi licik. Ia tidak menyerang secara langsung, tapi membuat kuman itu terlepas dan hanyut begitu saja. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana keajaiban kecil ini bekerja. Sebelum kita bisa mengerti bagaimana sabun bekerja, kita harus paham apa itu sabun dari sudut pandang ilmiah. Sabun terbuat dari molekul khusus yang disebut molekul amfipatik. Kedengarannya rumit. Sederhananya, molekul sabun punya dua sisi yang sangat berbeda sifatnya. Pertama, ujung pertama bersifat hidrofili, artinya dia suka dengan air. Kedua, ujung kedua bersifat hidrofobik, dia tidak suka air, tapi sangat suka lemak dan minyak. Bayangkan, seperti manusia yang satu tangan suka berenang di kolam, dan satu tangan lagi suka menyelam di minyak goreng. Nah, dua sifat bertolak belakang ini membuat molekul sabun bisa menempel pada lemak dan air sekaligus, dan disinilah kekuatannya muncul. Kebanyakan kuman dan virus termasuk virus flu, bahkan COVID-19, memiliki semacam lapisan luar yang terbuat dari lemak, yang disebut lipid bilayer. Lapisan ini seperti mantel pelindung yang menjaga isi di dalam tubuh. Kuman tetap utuh dan aktif. Ketika kamu mencuci tangan pakai air biasa saja, air tidak bisa menembus lapisan lemak ini. Karena lemak dan air tidak saling bersahabat, kuman tetap melekat di tanganmu. Tapi ketika sabun masuk ke dalam cerita, semuanya berubah. Saat tanganmu yang kotor bertemu dengan sabun dan air, molekul sabun langsung mulai bekerja. Ujung sabun yang suka minyak menempel pada lapisan lemak di dinding sel kuman. Ini seperti kalau seseorang menarik mantelmu dengan kuat dari belakang. Sabun kemudian mulai mengganggu dan merusak struktur pelindung kuman, membuat dinding luar mereka menjadi rapuh. Kuman-kuman ini mulai kehilangan rumahnya, dan secara perlahan-lahan mereka terlepas dari kulitmu. Tidak bisa menempel lagi. Setelah itu, air masuk dan membilas semua sisa-sisa kuman itu, membawa mereka pergi melalui saluran air. Hasil akhirnya, kuman tidak dibunuh, tapi dikeluarkan dari medan pertempuran dengan cara yang sangat elegan. Penelitian di bidang mikrobiologi membuktikan bahwa sabun bisa mengganggu integritas struktur virus. Ketika dilihat lewat mikroskop elektron, virus yang terkena sabun akan terlihat seperti bola yang kempes lapisannya robek. Isi dalamnya bocor keluar. Bahkan tanpa membunuh, sabun membuat virus itu tidak lagi aktif atau menular. Bukan karena racun, bukan karena api, tapi karena struktur lemaknya rusak oleh sabun. Pernah dengar saran untuk cuci tangan minimal 20 detik? Itu bukan sekadar slogan. Proses pelepasan kuman oleh sabun butuh waktu. Jika kamu mencuci tangan hanya 5 detik, molekul sabun belum sempat bekerja optimal. Bayangkan kamu ingin mengangkat minyak dari wajan pakai air. Kalau tidak cukup waktu, minyaknya tetap melekat. Tapi dengan 20 detik, sabun punya waktu untuk menyebar rata ke seluruh permukaan tangan, menempel pada lemak dan protein di dinding kuman, membuat kuman terlepas, lalu dibersihkan oleh air. Nah, ini penting. Hand sanitizer berbasis alkohol membunuh kuman secara kimia. Alkohol merusak protein dan membran kuman, lalu membuat mereka mati. Tapi, efektivitasnya bisa menurun jika tangan sangat berminyak atau kotor. Sabun tidak peduli tanganmu kotor, berminyak, atau berlumpur, karena sabun bekerja dengan mengangkat semua itu. Jadi, dalam banyak kasus, mencuci tangan dengan sabun dan air adalah pilihan paling efektif dan menyeluruh. Tahukah kamu, sabun sudah dikenal sejak 2800 sebelum Masehi di Babilonia kuno. Mereka membuatnya dari lemak hewan dan abu kayu. Waktu itu, belum ada teori kuman, tapi mereka tahu bahwa sabun bisa membersihkan. Di abad ke-19, para ilmuwan mulai mengerti kenapa sabun bekerja. Dan sejak itu, sabun menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah kesehatan manusia. Di Jepang, budaya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan sangat kuat. Di Jerman,
Sabun tangan dengan aroma herbal menjadi pilihan populer. Di beberapa tempat, sabun alami dari minyak kelapa dan tanaman lokal masih digunakan secara tradisional. Setelah memahami semua ini, kita jadi sadar, sabun bukan sekadar busa harum. Sabun adalah penjaga tak terlihat yang setiap hari melindungi kita dari miliaran mikroorganisme yang tak kasat mata. Setiap kali kamu mencuci tangan, kamu sedang melakukan aksi ilmiah canggih yang penuh strategi. Dan itulah keindahan dari sains rumah tangga. Benda-benda kecil yang diam di sudut-sudut rumah ternyata menyimpan kekuatan luar biasa, asal kita tahu caranya bekerja. Jika kamu suka dengan video fakta unik seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu supaya Mimin lebih semangat membuat kontennya. Terima kasih.